berpikir untuk pindah ke luar negeri. Saya malah meragukan nasionalisme kali. Kabur aja dulu, apa itu, mulai dari mana, dan kenapa banyak orang yang ngomongin? Jadi tren ini muncul sebagai respon banyaknya isu dalam negeri seperti kebijakan pemerintah yang dianggap kurang dan sebagainya, sampai lapangan kerja yang dianggap minim. Miris pasti, di balik tagar ini merupakan sesuatu yang lebih dalam, rasa lelah, rasa takut, atau keengganan untuk menghadapi realita. Di balik kata-kata itu ada pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Apakah generasi kita ingin terus dikenal sebagai generasi yang memilih kabur saat dibutuhkan? Kabur saja dulu menggambarkan mental seseorang yang kabur atau lari dari tanggung jawab dan juga masalah yang ada. Berdasarkan data, 1 juta pengguna media sosial telah menggunakan hashtag kabur saja dulu. Ramainya hashtag ini tentunya membuat kita miris, bukan? Seolah-olah para pemuda bangsa Indonesia tidak mampu menghadapi tekanan ataupun masalah yang ada. Coba bayangkan saja, jika generasi pemuda bangsa Indonesia yang pintar dan berbakat, ini banyak yang kabur ke luar negeri, lalu siapa yang akan mengurus negeri ini? Siapa yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan berikutnya? Bukankah nasib suatu bangsa ditentukan oleh pemudanya? Lalu, bagaimana tanggung jawab para pemuda terhadap nasib bangsanya sendiri, terutama nasib bangsa Indonesia? Pemuda dan warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia, serta mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Coba bayangkan, apa jadinya jika semua anak muda di negeri ini memilih lari dari tanggung jawab? Dampaknya pastinya hilangnya arah bangsa, kosongnya generasi penerus, dan terputusnya cita-cita kemerdekaan. Realitanya, banyak anak muda hari ini sibuk mencari aman dan nyaman, tapi lupa bahwa kemerdekaan ini lahir dari sebuah pengorbanan. Mari sama-sama kita belajar dari para pendiri bangsa. Dulu, para pendiri bangsa punya semangat maju aja dulu, walau penuh resiko. Mereka berani mengambil langkah tanpa jaminan keberhasilan. Contohnya seperti Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi 1945, semua lahir dari keberanian anak muda. Tanggung jawab membangun bangsa tidak bisa diserahkan kepada segelintir orang. Setiap anak muda memegang peran di pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik. Bukan soal siapa yang berpengaruh, tapi soal siapa yang mau berkontribusi. Cinta tanah air bukan sekedar slogan, tapi aksi nyata. Bekerja jujur, berinovasi, menjaga persatuan. Tantangan zaman kini berbeda, tapi butuh keberanian yang sama seperti para pendiri bangsa. Bangsa ini dibangun oleh orang-orang yang berani maju, bukan yang lari. Pilihan ada di tangan kita, ikut memikul atau membiarkan orang lain memikul sendirian. Kita adalah generasi yang diwariskan kemerdekaan. Tugas kita adalah memastikan bahwa warisan ini tetap hidup, kuat, dan terus maju. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu kan bahwa bahasa halusnya adalah anak muda merasa bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi harus ingat akan tanggung jawab, kesadaran nasional, dan pengorbanan. Para pendahulu kita tidak lari dari perjuangan. Semangat bela negara ditunjukkan oleh para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan negara. Zaman dulu, nasionalisme itu seragam. Upacara, hormat bendera, nyanyi lagu wajib. Tapi sekarang bukan cuma simbol. Nasionalisme modern bukan soal atribut, tapi soal aksi. Kabur aja dulu bukan berarti lari dari negara. Justru ini tentang cara baru merawat bangsa. Lewat hal sederhana, kita lawan hoax, kita jaga persatuan, kita ikut membangun. Nasionalisme sekarang bukan tugas satu profesi, tapi satu generasi. ASN, pelajar, pengusaha, anak nongkrong. Semua bisa ambil bagian. Kontribusi nggak harus viral, tapi harus nyata. Karena cinta negeri bukan soal tinggal di tempat, tapi soal peduli dari manapun. Jadi teman-teman, kalau hari ini kamu kabur aja dulu, pastikan kamu juga kontribusi aja terus. Karena Indonesia nggak butuh pengorbanan yang besar, tapi butuh aksi kecil yang konsisten. Bisa disangkap bahwa
bahwa pendiri bangsa ini dengan tekad yang luar biasa, mereka menghadapi resiko besar dan membentuk maju aja dulu. Mengorbankan begitu banyak, meraih kemerdekaan dan membangun fondasi masa depan. Tindakan mereka mencerminkan semangat dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan bersama. Sebuah kisah peristiwa harapan yang besar. Namun, hasil kehidupan anak muda sekarang itu, tekanan ekonomi, beban sosial yang cepat, dan tantangan global menciptakan kondisi ini yang bisa membuat muda terasa berat. Pertanyaan seperti, kalau semua anak muda memiliki kabur dan tanggung jawab, bukanlah hal yang sederhana. Itu berkaitan dengan keputusan pribadi sekaligus konteks yang lebih luas. Tanggung jawab kolektif adalah bagian dari teka-teki. Memikirkan tentang kontribusi kita buat negara adalah sudut pandang yang sah, mencerminkan semangat para pendiri bangsa buat cara yang relevan untuk masa kini. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa setiap generasi akan menghadapi bentuk perjuangan sendiri, dan jalan yang mereka tempuh tak selalu memiliki masalah. Pada akhirnya, yang sebelah